Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Renungan Minggu Biasa ke-18 berdasarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 24-35. Tema renungan, mencari dengan tujuan yang salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari seseorang melihat Nasruddin sibuk mencari sesuatu. "Apakah yang Anda sedang cari?" tanya orang itu kepada Nasruddin. Nasruddin menjawab, "Saya sedang mencari kunci saya yang hilang." Orang itu pun membantu Nasruddin untuk mencari kuncinya yang hilang. Setelah cukup lama mencari dan tidak menemukannya, orang itu bertanya lagi, "Di mana kira-kira Anda menjatuhkan kunci itu?" Nasruddin menjawab, "Kira-kira di rumah." Mendengar jawaban Nasruddin itu, orang itu menjadi marah dan bertanya lagi, "Lalu, mengapa kamu mencarinya di sini, sementara kunci itu diduga jatuh di rumah?" Nasruddin menjawab, "Soalnya di sini lebih terang." Ternyata Nasruddin mencari sesuatu di tempat yang salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini orang banyak mencari Yesus bukan di tempat yang salah, tetapi dengan maksud dan tujuan yang salah. Mereka mengira bahwa dengan mukjizat yang dilakukannya, Yesus akan memberikan mereka sekali lagi makanan gratis seperti yang terjadi pada waktu mukjizat perbanyakan roti yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Padahal mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebetulnya cuma merupakan alat atau sarana atau instrumen supaya mereka percaya kepadanya sebagai Mesias, sebagai Putra Allah. Tetapi dalam Injil hari ini, orang-orang banyak mencari Yesus dengan alasan yang sangat memalukan, yakni untuk memperoleh makanan gratis. Mereka mencari Yesus bukan karena mereka melihat tanda-tanda, melainkan semata-mata karena mereka telah kenyang dan ingin mendapatkannya lagi. Padahal Yesus berharap bahwa dengan mukjizat yang dilakukannya, mereka bisa menangkap makna dari mukjizat yang dilakukannya itu. Karena itu, Yesus memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka bekerja untuk mencari makanan yang membuat mereka tidak binasa. Tetapi, seperti apakah makanan yang membuat mereka tidak binasa itu? Siapakah yang dapat memberikan makanan istimewa seperti itu? Sebelumnya, mereka telah makan roti yang diberikan oleh Yesus dalam mukjizat perbanyakan roti, tetapi kini mereka telah lapar lagi. Itulah sebabnya mereka ingin tahu makanan macam mana lagi yang ditawarkan oleh Yesus yang membuat mereka tidak akan lapar lagi. Yesus menjawab mereka bahwa makanan yang diberikannya itu berbeda dari roti yang diberikan sebelumnya. Roti yang diberikannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri, adalah tubuhnya sendiri. Barang siapa makan roti yang tidak lain dan tidak bukan adalah tubuhnya sendiri, akan memperoleh kehidupan kekal. Pernyataan Yesus pada bagian akhir Injil merupakan puncak pewartaan Injil hari ini. "Akulah roti hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari terkasih, salah satu pesan yang cukup kuat dari Injil hari ini ialah bahwa berusaha untuk memperoleh kebutuhan jasmani memang harus dilakukan. Tetapi usaha-usaha itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sampai
kita mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani dalam hidup. Tuhan telah memberikan banyak waktu kepada kita untuk mencari nafkah, dan cuma meminta sedikit waktu untuk bekerja membangun relasi yang akrab dengan dirinya melalui perayaan Ekaristi, melalui perayaan-perayaan sakramen lainnya, melalui doa-doa bersama, atau melalui devosi-devosi pribadi. Santo Benediktus telah menasihati kita untuk menjaga keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Ora et labora. Bekerja tanpa doa tidak cukup. Sebaliknya, berdoa tanpa kerja juga tidak memadai. Karena itu, ora et labora, berdoalah dan bekerjalah, harus menjadi prinsip hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.